Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ada kalanya persaingan itu baik dalam rangka menjaga kualitas dan mutu internal, juga agar lebih berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini berlaku dalam segala hal, baik itu akademis, bisnis, dan sebagainya. Namun, ada sebagian orang yang menjadikan persaingan sebagai tujuan utama. Mindset berpikir mereka berkata, saya harus mengalahkan dia, saya tidak boleh kalah dari dia. Akhirnya, tak jarang ia singkirkan para pesaingnya dengan cara yang tidak sehat dan tanpa ada rasa simpati sedikit pun. Pada akhirnya, berbagai tujuan dari apa yang menjadi bidangnya dikorbankan. Tujuan-tujuan yang mestinya produktif, yang dapat memberikan manfaat bagi setiap orang menjadi lamban, berkurang, bahkan mungkin hilang. Sebagai contoh, politisi yang sibuk mengalahkan lawan politiknya, lupa dengan fungsi jabatan yang tengah ia emban, yang mestinya bisa menolong rakyat yang dipimpinnya, dan membebaskan atau sekedar meringankan kesusahan hidup yang mereka derita. Tapi ia malah sibuk dengan pencitraan agar elektabilitasnya tidak turun. Beginilah cara pandang orang yang paranoid, takut digulingkan dari jabatannya. Seorang mahasiswa sibuk mengejar nilai demi agar tidak kalah dari teman seangkatannya. Ia belajar mati-matian hanya agar dipandang unggul di mata orang lain. Terlepas ia berhasil atau tidak, hasilnya hanyalah buah dari ketertekanan. Ia tidak akan menikmati proses belajar yang mestinya jadi kesenangan hidupnya. Tak jarang ia mengabaikan kawan-kawannya yang membutuhkan tutor dan bimbingan. Seorang pengusaha yang tidak ingin tersaingi hanya fokus pada perkembangan saingan-saingannya. Terkadang ada yang menjegal saingannya dengan cara yang tidak benar, demi menjatuhkan reputasinya sehingga tidak melebihi pamornya. Akhirnya ia lupa, produknya lah yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih, agar konsumen puas dan bertahan sebagai pelanggan yang setia. Masih banyak lagi contoh yang semisalnya, yang menggambarkan betapa kacaunya konsentrasi orang yang terlalu disibukkan dengan kompetisi. Sahabat, pada faktanya, orang yang sibuk berkreasi, fokus berkontribusi, justru merekalah yang tampil menjadi para pemenang, menjadi para pelopor, dan menjadi inspirasi. Bahkan kreasi mereka ditiru dan dijadikan acuan. Mereka laksana peluru yang melesat cepat, tanpa peduli lagi bagaimana keadaan selongsong yang ia tinggalkan, pistol yang menembakkannya, atau peluru lain yang melesat bersamaan dengannya. Tujuannya hanyalah target yang terpasang, bahkan melampauinya. Contoh dari orang-orang seperti ini sangatlah banyak, mengisi daftar-daftar potret kesuksesan dalam segala bidang, karena mereka tahu lebih baik fokus berkreasi daripada berkompetisi. Fokuslah berkreasi dengan menentukan capaian yang ingin diraih, target yang ingin diperoleh, dan gambaran untuk merealisasikannya. Jadikan itu semua tujuan utama dengan langkah konkret yang bisa dibagi sampai ke tingkat harian. Mungkin sahabat bertanya, bukankah itu membuat kita unggul dari orang lain? Bukankah itu berarti kompetisi? Sahabat, fokus berkreasi artinya fokus dengan capaian diri sendiri. Berbeda dengan kompetisi yang bisa berarti fokus dengan capaian orang lain. Dan itu hanya akan membuat pecah konsentrasi kita, membuat kita jauh dari target-target kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.